Siapa bilang GSX boros? Motor gue justru bisa tembus 41 km per liter. Di video ini gue bakal bongkar rahasianya. Dari cara gue bawa motor, bensin yang gue pakai, kebiasaan kecil yang sering disepelein, sampai medan yang gue lewatin tiap hari. Kenapa bisa seirit itu? Simak videonya sampai habis. Halo guys, balik lagi bersama gue Kiwawa Motovlog guys. Anjing, kaget gua. Gila, tiba-tiba berhenti tengah jalan cok. Guys, baru opening ada kejutan guys. Dari Mbak Emak seperti biasa ya guys ya. Yang belok kiri, sen kiri belok ke kanan. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang konsumsi bahan bakar BBM gua. Jadi di GSX gue ini cukup irit menurut gue, bahkan irit banget. Karena kalau kalian lihat itu kelihatan nggak? Itu tripnya 42 km per liter guys. 42 km per liter. Gila nggak? GSX guys, 150. Jadi buat kalian yang bilang GSX itu boros, berarti tangan kalian tidak sekolah guys ya. Karena GSX gue kalau kalian lihat trip B nya ini nggak pernah gue riset. Nanti gue kasih lihat juga perjalanannya udah berapa kilo. Nanti gue kasih lihat lah. Tapi itu gampang, bisa di rumah, bisa lihat foto ya guys. Karena di jalan gue ribet nyetel ininya, odometernya. Gitu. GSX gue nih ini guys, apa namanya, 42 km per liter. Jadi buat yang nanya GSX itu irit atau boros, gue bilang irit guys, karena 42 km per liter menurut gue itu lumayan cukup irit. Karena rata-rata gue lihat GSX tuh bisa 3, sebelumnya ya GSX gue tuh 36, 37 gitu guys. 36, 37. Tapi kenapa GSX gue bisa 42 km per liter? Nah, kasih tahu ya guys ya. Kenapa GSX gue tuh bisa 32 km per liter? Yang pertama kita bahas mungkin di ini juga guys ya. Gua pakai GSX itu sekali lagi di kota guys. Gua nggak pakai ke luar kota karena gue paling jauh tuh paling ke Bogor, dan itu juga baru sekali lah selama setahun ini gue punya motor. Sisanya gue jalanan di Jakarta guys, yang dimana nggak bisa ditebak, kadang macet, kadang lancar kayak gini nih, kadang lancar banget kayak gini nih, kadang, tapi overall lebih sering macet sih guys sebenarnya gitu. Tapi ya pasti kalau lagi macet nggak mungkin bisa sampai 42, lu naik lagi tuh guys, 42,1. Tapi gini guys, paling gue kecepatan gue tuh 50, 40 kayak gitu kan. Ya intinya tangan kalian sekolah guys, dan kalian kalau mau narik gas pun kayak gini nih guys, pelan-pelan tuh. Nah, jangan kalian betot guys ya, gasnya guys. Itu kalau gue ya guys ya, gak langsung gue habisin gitu, karena itu yang bikin boros guys. Gitu. Terus gue kalau bisa gas tuh konstan guys, jangan terlalu jangan terlalu digas. Gasnya tuh jangan, kalau kalian mau nurunin gas, kalau mau agak hemat ya guys ya, nurunin gasnya tuh jangan habis guys, dikit aja, turunin dikit, naikin gitu. Karena yang bikin boros tuh bensin tuh, kadang kalian ngerem pun boros guys gitu ya. Tapi kalau kalian gak ngerem cuma gara-gara bensin kan ya nggak mungkin guys. Rem itu kan butuh ya pakai yang normal aja guys. Ini gue pakai normal banget guys gitu. Tapi ya kayak gitu guys, kalian main di RPM rendah gitu, paling RPM 7.000, 8.000 gitu guys. Misalnya RPM gue berapa? Ya 6.000-an tuh guys, 6.000-an tuh, 5.000-an, 6.000-an di seginian guys gitu. Jangan kalian pakai RPM tinggi ya udah pasti turun, kilometer per liter udah pasti turun guys. Kalau ngebut-ngebutan tuh udah pasti turun lah gitu. Tapi kalau kalian makainya normal kayak gua gitu di RPM 6.000, 5.000 gitu, ya irit guys. Terus dengan catatan gua pakai motor ini tuh di dalam kota ya guys ya, gua nggak pakai motor ini di luar kota. Dan mungkin kenapa bisa 42 km per liter, untuk akhir-akhir ini gua pakai motor ini bener-bener cuman minggu aja guys. Ini juga masih hari Minggu. Lihat jalanannya sesepi ini guys, jalannya sesepi ini ya guys ya. Itu ya kenapa motor gue tuh bisa 42 km per liter, karena gue pakai di dalam kota
yang kebetulan gue make tuh hari Minggu gitu, jadi nggak rame gitu. Kalian lihat guys, sepanjang jalan kayak gini gue gas, ini gue nggak naikin nggak turunin, lihat RPM gue stay gitu. Itu yang bikin kenapa bensin gue bisa irit banget guys. Ini gue yakin gue udah naik banget tuh, udah 42,2 ya kan, naik lagi. Gue nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak itu guys gitu. Makanya RPM gue tuh konstan gitu, nggak naik nggak turun gitu. Motornya juga pelan guys, lihat kan, beat aja nyalip gua gitu, banyak kenceng gue bawa motornya pelan gitu. Itu yang bikin kenapa ini motor jadi irit banget guys gitu. Terus juga gue kebetulan untuk jadi patokan ya, referensi ya guys ya, kita bahas berat badan sama tinggi badan. Tinggi badan gue tuh 160-an, berat badan gue tuh 62, 62 kayaknya guys. Jadi memang tidak terlalu berat. Jadi mungkin kalau kalian agak lebih kurus atau kalian lebih berisi, mungkin kalau kalian lebih kurus mungkin bisa lebih hemat. Kalau kalian bisa mungkin lebih berat, mungkin bisa lebih boros gitu. Karena bahan bakar juga ngaruh ya guys ya sama berat badan, bukan tinggi badan sih, lebih tepatnya berat badan. Kayak gini guys, dengan catatan kayak gini, bawa motornya ya sopan gitu. Tapi sebelumnya pun gue bawa motornya sopan kok guys, maksudnya nggak ngebetot-betot guys, tapi tetap di 35, 36. Nanti kenapa bisa 42 ya itu guys, mungkin karena gue pakai motor ini tidak macet-macetan gitu. Dan lebih sekolah sih guys tangan gue tuh. Kemarin tuh kadang ya namanya juga masih muda ya guys ya, kadang tipis gitu, ngebetot gitu. Tapi itu yang bikin jadi boros guys gitu. Ngebetot gas. Jadi menurut gue sih GSX ini sebenarnya nggak terlalu boros sih guys, karena gue nggak tahu guys, kalian mungkin bisa compare dengan motor kalian. Mungkin kalian punya GSX juga, atau kalian yang punya motor CBR atau R15, segini tuh termasuk irit atau boros. 42 km per liter, 42 km per liter itu termasuk irit atau boros. Kalian bisa di compare mungkin sama motor kalian yang punya GSX juga. Dan untuk bensin ya guys ya, bensin ini gue pakai Pertamax. Gue mungkin ada beberapa, gue sempat ganti V-Power Nitro Plus, V-Power Plus atau apa sih yang oktannya 95 tuh kalau diesel. Nah, kita lanjut setelah merek. Kita lanjut ya guys ya. Jadi lampunya tiba-tiba hijau, Cok. Kaget gua. Apa ya? Pokoknya oktannya tuh 95 Nitro V-Power Plus apa ya? Waktu kan sempat awal-awal V-Power habis. Itu terus adanya cuma V-Power Plus atau apa gitu. Nah, gue isi itu guys. Tapi itu udah lama guys. Tapi untuk akhir-akhir ini gue pakai Pertamax guys. Pertamax konsumsi bakar gue bisa 42,5. Gila, masih naik terus guys. Masih naik terus. 42,4 mau 43 bentar lagi guys. Tapi kan tangannya dengan catatan harus sekolah guys. Dan ini motor gue cuman bener-bener rutin ganti oli sama filter orca aja guys untuk sejauh ini. Gue belum ada bersihin TB, gue belum ada bersihin apapun. Anjir, setuju lagi cok. Mati cok motor gue sialan. Kaget gue. Gitu, gue belum pernah bersihin TB, belum pernah bersihin apapun. Gue cuma bener-bener ganti oli sama filter oli. Oh, sama ini, gue pernah ganti radiator. Sisanya nggak ada guys. Tapi sebenarnya dari itu semua, menurut gue Pertamax bagus-bagus aja sih guys. Kalau nggak, ya semoga Pertamax bagus-bagus aja sih guys. Gue udah berapa lama ya pakai Pertamax ya? Semenjak V-Power habis, itu gue udah pakai Pertamax dan bagus sih guys. Gue nggak pernah ada masalah apapun. Dan irit gitu. Sebenarnya sih kuncinya ya guys, saya dari semuanya kenapa bisa 42 km per liter. Pertama, gue tuh tidak terkena macet. Itu paling pertama guys. Kenapa? Karena kalau kalian kena macet tuh kan kalian buka gas rem itu yang bikin boros guys. Mesin panas,
Itu guys yang bikin bahan bakar tuh boros. Kalau sebenarnya kalau kalian ke tempat yang lancar atau kalian ke tempat yang memang tidak macet, dan gua rasa juga pun kalau kalian touring pun, kalau kalian konstan di jalan 60 dan gak macet, gua rasa bisa lebih hemat lagi guys gitu. Gua rasa bisa lebih hemat lagi tuh. Dan dengan catatan gue selama bawa motor ini gue tuh hampir tidak pernah berboncengan. Ini kenapa bisa nyentuh 42,5 sekarang, kenapa bisa kayak irit, karena memang gue tidak pernah boncengan lagi. Udah berapa lama ya, mungkin 2 bulan 3 bulan terakhir gue benar-benar gak pernah bonceng orang pakai motor ini. Yang pertama tuh pegel, yang dibonceng ya itu tidak nyaman. Terus ya memang udah di lowering, jadi harus pilih-pilih orang guys untuk diboncengin gitu. Karena motor gue di lowering 5 cm, nggak bisa ngeboncengin yang terlalu berat juga gitu. Karena memang itulah minusnya kalau ada di lowering ya guys ya tuh. Tapi ya kayak gini guys, minusnya agak bosen memang. Agak bosennya tuh ya udah begini aja jalannya gitu. Cuman kalau kalian buat hemat-hematan nih, hemat banget guys motornya. Jadi kalau kalian mau beli motor, pertimbangannya bensin, GSX mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan aja saya buat kalian gitu. Dan terus harga secondnya juga murah banget guys dibandingin kompetitornya. Anjir, sampai sini aja gue ngomong cepet juga ya, sumpah. Kalau minggu pagi ini cepet banget guys, kalian mau kemana-mana juga sampai celilitan lagi aja cok. Ya kan, kalau mungkin kalau kalian tahu, tadi gue tuh dari daerah Sunter guys, Kelapa Gading gitu. Cepet banget guys kalau nggak macet tuh. Jakarta tuh deket banget sebenarnya guys kalau nggak macet, bener. Bikin Jakarta tuh macet sebenarnya. Gila. Terus Medan juga itu ngaruh ya guys ya. Kita balik lagi guys. Medan tuh juga ngaruh guys. Medan jalanannya gimana? Maksudnya bukan kota Medan, maksudnya Medan jalan kayak jalanannya tuh kalian banyak rem atau enggak, itu kenapa guys, tanjakan terus atau enggak. Karena tanjakan juga ngaruh ya guys ya. Kalau tanjakan itu kan otomatis tenaga mesin lebih ekstra, kalian pasti main RPM tuh lebih tinggi daripada kalian jalan normal kayak gini. Kalau turunan jauh lebih irit gitu. Ya Medan itu juga ngaruh guys, Medan jalanan juga ngaruh ke konsumsi bahan bakar. Jadi ya tergantung di daerah kalian kan, mungkin nggak semua orang di Jakarta kan. Mungkin kalau daerah puncak atau daerah-daerah yang memang nanjak, gua rasa GSX tuh akan jauh lebih boros guys. Kenapa? Karena GSX itu tenaga itu di tengah ke atas ya, dia RPM tengah ke atas, bukan RPM tengah menengah, bawah menengah, bawah ke tengah, enggak guys, dia tengah ke atas gitu, baru ada tenaganya di motor. Ya mungkin kalau kalian mau ada di bawah tuh bisa diganti bagian gear ya guys, apa ya namanya, rear apa gitu, itu bisa diganti guys kalau kalian kok di bawahnya lebih ada tenaga gitu ya. Tapi kalau gue masih standar guys, jadinya ya gitu, di bawahnya kurang tenaganya gitu. Nah kayak gini kan di bawah kurang guys, tapi ini lumayan ke tengah sih, masih di bawah nih 5 ribuan. Emang gue konstan segini sih guys, RPM-nya 6 ribuan tuh. Pasti kalau tanjakan gue rasa ya motor ini akan jauh lebih boros daripada R15 atau CBR. Kalau memang medannya itu nanjak terus atau lebih sering tanjakan. Karena motor ini tenaganya tuh ada di bawah guys, tenaga itu ada di tengah ke atas tuh, di bawah kurang. Makanya kalau kalian pakai GSX terus tenaga di bawah ya, misalnya RPM rendah gini agak kurang tenaganya. Tapi kalau kalian betot, nikmat memang guys, langsung RPM atasnya tuh candu guys. RPM atasnya sih nyandu guys, cuman ya boros jadinya gitu. Wih, kuning aman, hijau aman aja, hoki banget gue guys. Harley Davidson bos, keren banget anjing.
Nah kalau soal tanjakan-tanjakan kayak gini pasti lebih boros guys, yakin gua kalau terlalu banyak ya, karena memang lu mesin adanya tenaganya di bawah guys, bukan di atas. Tenaganya di atas bukan di bawah. Coba kita tes tipis-tipis ya guys, mau sepi nih. Emang candu banget guys, ya sampai 12.000 RPM tadi gue tuh, kelihatan gak tuh di kamera. Emang candu banget guys motor kalau udah tarikan atasnya, nikmat. Ya langsung turun kan, langsung 42,7 deh, 42,9 ya. Emang secepat itu guys kan kalau tangan ke sekolah guys, seboros itu di motor guys kalau tangan kalian ke sekolah guys. Langsung turun konsumsi bahan bakar itu guys ya. Awalnya wajib sekolah guys kalau punya motor ini tangannya. Apalagi BM lagi agak sulit ya guys ya. Intinya ya harus dihemat-hemat guys bahan bakar ya. Itu dengan catatan gue nggak ngebetot guys ya, bener-bener gue naikin pelan banget guys ya. Maka tadi naiknya agak lama kan RPM nya, dengan catatan kayak gitu guys, bener-bener pelan banget. Itu kalau lebih gue betot guys, lebih jauh pasti turun dari 42,7 bisa 42,5 mungkin. Motor ini sih tenaganya bener-bener ada di atas banget guys. Tapi emang kalau mungkin kalau daerah-daerah kalian sepi, ini motor sih nikmat banget guys. Gue kemana ya guys ya, gue pengen ngopi sih. Mana ya enaknya ngopi. Paling kalau dari gue itu aja sih guys. Kenapa bisa irit, yang pertama guys, yang paling penting adalah tangan gue sekolah guys, itu yang paling penting nomor satu. Nggak digas, ternyata gue udah kasih lihat kan guys, kalau digas full bener-bener pakai RPM tinggi, cepet banget konsumsi bahan bakarnya turun ya. Jadi sebisa mungkin tangannya agak sekolah guys. Nah, yang kedua, medan jalanan gue di sini tuh memang tidak banyak tanjakan, lebih banyak datar aja kayak gini, turunan juga nggak begitu banyak ya. Karakteristik jalan Jakarta lah guys ya, paling tanjakan ya PO flyover ya, habis itu turunan. Nggak ada tanjakan yang ekstrim, nggak ada tanjakan yang terlalu curam juga nggak ada gitu. Jadi balance aja guys. Paling masalahnya di yang gua alami itu macet, cuma karena kebetulan memang gua untuk akhir-akhir ini tidak keluar di hari biasa gitu pakai motor ini, jadinya ya hemat guys, karena tidak menemukan kemacetan. Karena macet juga jadi salah satu faktor dimana bensin kalian tuh jauh lebih boros gitu. Gue tuh pakai Pertamax guys, gue pakai Pertamax biasa yang oktan 92 ya, Pertamax tuh. Mungkin kalau kalian bisa pakai oktan yang lebih tinggi mungkin bisa lebih hemat. Kalau kalian pakai oktan yang lebih rendah mungkin bisa lebih boros, gue juga nggak tahu guys. Karena memang gue tuh ngisinya cuma Pertamax saja, gue belum pernah pakai Pertalite. Dan waktu itu pas gue pakai Nitro Plus atau apa ya, pokoknya yang di atas Safety Power tuh apa ya, nanti deh guys gue tunjukin, gue ini tampilin apa yang gue pakai oktan 95 yang Shell, pasti kalian lebih tahu lah guys dibandingin gue. Nah itu untuk tenaga gue rasa lebih oke guys ya. Cuman kalau untuk irit gue nggak tahu, karena waktu itu ya tangan gue masih tidak sekolah, dan gue juga yakin ini kalau tangan gue nggak sekolah ya lumayan boros gitu. Tapi sebenarnya kalian bisa hemat gitu, itu main gue highlight di sini guys. Kayak motor ini tuh sebenarnya motor GSX tuh nggak boros gitu selama tangan kalian tuh sekolah gitu. Itu sih guys sebenarnya masih bisa di
masih bisa dibikin irit lah, selagi kalian tangannya memang sekolah gitu. Nggak seboros itu guys ya, nggak seboros itu sih yang pengen gue itu di sini sebenarnya. Untuk perbandingan gue tuh pakai pertama sini buat kalian aja, buat referensi kalian. Kap mesinnya kagak dapet jir tuh orang. Kali ini guys, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe.